Yohanita tampak duduk termenung di bangkunya. Raut wajahnya tergambar sangat jelas kesedihan yang sedang diteritanya, meski ia pandai memanipulasi perasaannya di hadapan teman-temannya. Kenapa ya nasibku begitu buruk? Bisnisku hancur, finansialku porak-poranda, hubunganku sama relasiku juga berantakan, percintaanku juga kandas. Gue stres, mau jujur curhat sama John, gue mau, karena semua memang salah gue yang pernah mengkhianati John. Apakah ini karena gue yang harus gue tanggung? Tanpa John ternyata gue bukan siapa-siapa. Dia telah memberikan cahaya dalam hidup gue. Di sampingnya semua tampak berjalan begitu baik. Dia banyak memberikan keberuntungan dalam hidup gue. Semua gara-gara keegoisan gue. Gue begitu mudah tergoda oleh bujukan orang, sehingga gue begitu tega mencampakkan dia. Tanpa dia, kehidupan gue benar-benar hancur. Rasa sulit hidup gue untuk memperbaiki hidup gue, apalagi dengan kehadiran Rosalina dalam hidup John. Makin sulit buat gue untuk kembali pada John. Yohanita tampak termenung lama di bangkunya. Hatinya terasa menangis. Bel sekolah berderi, tanda jam sekolah telah berakhir. John, Rosalina, dan Dinda melangkah untuk pulang. Namun kali ini mereka tak menggunakan mobil terbang. John menggunakan mobil biasa yang digunakan seperti biasanya. Mobil itu melaju menembus jalan demi jalan. Kenapa nggak pakai mobil terbang? Ya, tapi kita setelah pada heboh melihat mobil yang aneh. Kan zaman ini masih belum ada mobil kayak gitu. Pagi-pagi kan sekolah masih sepi, jadi belum ada yang lihat. Kalau pulangnya pasti akan membuat kehebohan. Kan udah ramai. Ya juga sih, tapi akan nggak riskan. Saya rasa sih mereka nggak akan berhenti untuk mencoba film legend. Kalau menurut itu, selama masih ada John dari masa depan disebut John, saya yakin kok, dia pasti bukan masa kini. Kecerdasan semua yang melebihi AI akan mudah menghasilkan. Bahkan mungkin John ada, terasa akan mungkin. Meski Rosalina dan Dinda sedang membahas dirinya, John tampak diam dan tenang. Dia tetap fokus dengan berkonsentrasi menyetir mobil. Tiba-tiba Dinda bersuara. Ayo John, masa sih dia konsentrasi enggak kita? Dia duduk sendiri merenung di kelas waktu kita baru dari kandidasi istirahat. Kenapa dia sendiri di kelas gak keluar waktu istirahat? Kayaknya lagi merenung. Kalau lihat ekspresi wajahnya sih tampak biasa aja, tapi kelihatan banget dia lagi bikin sesuatu yang dalam banget. Cuma kita nggak tahu apa yang lagi dipikirinnya. Siapa lagi yang dipikirin kalau bukan mantannya? Siapa mantannya? Kalau nggak tahu aja siapa lagi kalau bukan orang Kristen yang ada di samping gue. Ketika John dari tadi diam, kini mulai bersuara. Maksud kamu itu aku? Ya iyalah,
Mungkin juga lo juga lagi mikirin dia. Mulai lagi deh. Ntar kamu marah lagi, jealous lagi. John tampak terdiam, pikirannya dan indera keenamnya mulai menerawang. Ia mencoba menganalisa satu persatu keadaan sebenarnya yang terjadi pada Yohanita. Ada firasat yang gak enak pada diri John. Ada energi negatif yang ia rasakan pada diri Yohanita. Menurut analisaku, aku merasakan ada energi negatif yang terjadi pada Yohanita. Dia sedang gak baik-baik saja. Maksudnya, Bos? Begini, menurut terawangan Dwi, dia mulai menjalani karmanya dari kesalahan masa lalunya terhadapku. Jadi karmanya menyeretnya dalam penderitaan lahir dan batin. Dari karirnya, finansialnya, kesehatannya, hubungan, relationship-nya, hingga keluarganya. Bahkan hubungan cintanya yang telah menggantikanku. Yang perlu kalian ingat, dia bukan siswa yang sebenarnya, tapi dia sudah punya karir. Jadi saat ini karirnya berantakan. Apa sih kesalahan terbesar dia pada lo, Bos? Dulu, sebelum aku kenal Rosalina, aku pernah jatuh cinta memang pada Yohanita. Namun setelah berjalan, ia justru balik arah meninggalkanku demi mencintai orang baru, yaitu temannya. Ia meninggalkanku di saat aku sedang jatuh cinta dan tergila-gila sama dia. Namun gara-gara cowok itu, ia rela memutuskan cintaku. Kamu tahu, saat itu begitu menyakitkan untuk diriku. Namun dia selalu memainkan drama untuk memanipulasi perasaannya pada diriku. Namun berjalannya waktu, cinta pilihannya yang menurutnya membuatnya bahagia justru terbalik. Dan ia rasain justru gak bahagiain dirinya. Sedikit demi sedikit kebahagiaan itu hilang. Karirnya pun gak semulus ekspektasinya. Finansialnya juga memburuk. Semua masalah bermunculan saat ia mulai menjauhiku. Sejak waktu dia bersamaku, semua tampak stabil. Makanya ia berusaha mati-matian untuk deketin aku lagi, agar nasibnya gak terpuruk lagi. Waduh, kalau gitu kalau itu lagi apa? Menurut sebagian orang, memang gak percaya adanya hukum karma. Hukum karma itu hukum alam. Semesta itu ada getaran vibrasi yang saling berkaitan. Ketika kamu mantulin bola, secara otomatis bola tersebut akan kembali pada kamu. Ketika kamu lakuin kejahatan, dia pasti akan kembali padamu. Itulah arti sebuah hukum karma. Mobil itu terus meluncur maju di sepanjang jalan. Namun tiba-tiba di depan tampak ada beberapa mobil besar yang menghadang mereka, sehingga mobil John terpaksa berhenti. Mereka mencoba menyerang mobil John dengan gelondongan peluru. Namun ternyata John telah mempersiapkan diri dengan senjata mesin untuk menyambut mereka.
kelanjutannya guys. Kita ikuti kisah selanjutnya pada channel yang sama. Bye.